Beberapa barangan harian pengguna menunjukkan sedikit peningkatan harga bagi tempoh 4 hingga 6 Mei lalu. Walaupun harga secara keseluruhannya terkawal, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir memaklumkan kenaikan kepada beberapa barangan mendapat perhatian kerajaan. Risiko kekurangan bekalan dilihat antara ancaman terbesar yang perlu diperhatikan ekonomi Malaysia dalam tempoh setahun akan datang kerana ia berpotensi memberi kesan langsung kepada harga barangan serta kos sara hidup rakyat. Alasan investor luar enggan investasi di Indonesia. Enggan. People don't want to invest in Indonesia right now because of what's happened, right? The fear factor? Do you feel I think it's a fear factor. I think the reputation has gone quite badly in the last few months. When you start talking to like family offices in Abu Dhabi and stuff, they're like, Halo, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Merbat Official. Oke, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada teman-teman semuanya, semoga kabarnya sehat selalu. Oke teman-teman, seperti biasa di video kali ini kita reaction daripada salah satu video yang diupload oleh salah satu channel yang bernama Kinan Aiko, teman-teman. Nanti link daripada video ini ada di kolom deskripsi. Buat teman-teman yang nonton video aslinya silahkan cek saja, kunjungi channelnya. Dan buat teman-teman yang ingin nonton bersama-sama, jom kita tonton bersama-sama. Video ini bertajuk tentang pasar modal dalam negeri makin hijau. India dan China percaya 100% ke Indonesia. Malaysia tertinggal lagi katanya tentunya. India dan China percaya 100% ke Indonesia. Padahal dibalik kepercayaan China dan India kepada Indonesia itu jauh lebih percaya Malaysia daripada Indonesia tentunya. Kita cek saja buktinya nanti seperti apa. Oke, kita play saja videonya. Jangan lupa komen teman-teman ya. Let's go. Beberapa barangan harian pengguna menunjukkan sedikit peningkatan harga bagi tempoh 4 hingga 6 Mei lalu. Walaupun harga secara keseluruhannya terkawal, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir memaklumkan kenaikan kepada beberapa barangan mendapat perhatian kerajaan. Risiko kekurangan bekalan dilihat antara ancaman terbesar yang perlu diperhatikan ekonomi Malaysia dalam tempoh setahun akan datang kerana ia berpotensi memberi kesan langsung kepada harga barangan serta kos sara hidup rakyat. Risiko kekurangan bekalan dilihat antara ancaman terbesar yang perlu diperhatikan ekonomi Malaysia dalam tempoh setahun akan datang kerana ia berpotensi memberi kesan langsung kepada harga barangan serta kos sara hidup rakyat. Dolar Amerika Serikat tembus Rp17.800, tapi kok tetangga sebelah yang kejang-kejang? Kok bisa? Banyak yang panik dan teriak krisis saat rupiah anjlok, tapi tahukah Anda? Ini adalah taktik perang diam-diam yang pernah dipakai Tiongkok dan Taiwan 30 tahun lalu untuk menguasai dunia. Padahal teman-teman ya, yang katanya ringgit itu rupiah semakin menguat, nggak ada tahunnya. Ini masih 17.800 loh teman-teman. Kan gila, nggak pernah menguat sama sekali loh. Coba 1 ringgit berapa rupiah? Itu masih di 4.400 teman-teman ya, enggak 400 tuh. Teman-teman bisa cek sendiri. Aduh, gimana ringgit ini kok, rupiah ini kok semakin melemah tahun ya? Bukan malah semakin menguat, aneh lah. Jadi kalau lu berpikir waras, lu pengen negara lu maju, mau nggak mau apa? Kita bahkan wajib melemahkan mata uang kita sendiri. Wih, gila ini. Rupiah melemah, Indonesia diuntungkan. Kalau Diuntungkan tai. Indonesia mau jadi negara maju, ya rupiah harus melemah. Simple aja. Kenapa Cina bisa sedemikian powerful, ekonominya bangkit? Simple, karena yuan. Dunia sedang menyaksikan pergeseran peta kekuatan ekonomi di Asia Tenggara, di mana Indonesia kini melangkah sebagai raksasa baru yang siap mendominasi kawasan. Melalui langkah-langkah strategis di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, Indonesia tidak lagi bisa dipandang sebelah mata dalam kancah perdagangan internasional. Kebijakan berani yang diambil pemerintah dalam mengelola komoditas strategis nasional langsung mengubah lanskap pasar global, memicu kekhawatiran nyata bagi negara-negara tetangga seperti Malaysia yang selama ini merasa nyaman menikmati keuntungan ekonomi regional tanpa persaingan berarti. Ketakutan terbesar mulai membayangi Malaysia saat melihat bagaimana Indonesia secara agresif menerapkan sistem ekspor baru untuk komoditas andalannya melalui kebijakan satu pintu. Strategi brilian ini langsung membuat pasar Kuala Lumpur kelabakan, memaksa mereka menghadapi kenyataan pahit bahwa pembeli-pembeli kakap dunia kini mulai memalingkan wajah dan mengalihkan perhatian mereka ke Jakarta.
Di saat yang sama, data terkini menunjukkan Malaysia sedang didera kecemasan mendalam akibat risiko kekurangan pasokan barang harian yang mulai mengancam stabilitas biaya hidup rakyat mereka di sana. Negara-negara konsumen terbesar seperti Tiongkok dan India tanpa ragu langsung memanfaatkan momentum ini dengan memborong habis puluhan kargo komoditas asal Indonesia yang harganya jauh lebih kompetitif. Serbuan transaksi masif ini menjadi tamparan keras bagi Malaysia karena aliran modal dan kontrak dagang bernilai tinggi yang biasanya mengalir ke kantong mereka kini justru berpindah total ke pangkuan Indonesia. Kondisi ini diperparah oleh laporan internal Kementerian Ekonomi mereka yang mengakui adanya peningkatan harga pada beberapa barang konsumsi pokok masyarakatnya. Dampak dari dominasi baru Indonesia ini langsung memukul telak urat nadi perekonomian Malaysia yang selama ini sangat bergantung pada ekspor komoditas serupa. Di saat barang dagangan Indonesia laris manis di pasar internasional berkat hilirisasi ugal-ugalan yang menyumbat total jalur tikus mafia ekspor ke Singapura, gudang-gudang logistik Malaysia justru mulai megap-megap menghadapi potensi krisis inflasi. Mereka kini terpaksa menyaksikan dengan rasa iri bagaimana Indonesia berhasil mendikte harga pasar dan perlahan menggerus keuntungan ekonomi yang selama ini menjadi kebanggaan Kuala Lumpur. Di sisi lain, narasi-narasi miring yang mencoba menjatuhkan mental ekonomi Indonesia lewat fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terbukti sama sekali tidak mempan. Banyak pengamat luar negeri yang keliru memprediksi bahwa pelemahan rupiah akan memicu keruntuhan ekonomi seperti masa lalu. Padahal ini adalah taktik perang diam-diam yang pernah dipakai Tiongkok untuk menguasai dunia. Jadi teman-teman, apa yang dikatakan oleh Benik sih benar teman-teman ya. Indonesia itu sengaja membuat mata uang rupiah itu lemah, padahal emang dari dulu lemah teman-teman ya. Dibuat lemah lagi, kurang lemah katanya. Karena dari dulu memang rupiah emang melemah, tidak pernah menguat teman-teman ya. Tapi kok produk-produk Indonesia gak laku-laku ya. Akhirnya Indonesia itu berusaha dan mencoba untuk melemahkan mata uangnya lagi teman-teman ya. Padahal sudah lemah, dibuat lemah lagi. Aduh, lemah dari dulu emang lemah, banyak produk Indonesia yang gak laku, apalagi dibuat lemah lagi teman-teman ya. Kan aneh, negara ini aneh teman-teman ya. Melawan ringgit saja gak kuat. Ekonomi Malaysia jauh lebih tinggi daripada Indonesia. Aduh, dengan cara kayak macam mana lagi loh Indonesia ini? Aneh lah Indonesia. Kenyataannya, pelemahan nilai tukar ini justru sengaja dimanfaatkan sebagai senjata strategis untuk membuat produk-produk manufaktur buatan Indonesia menjadi jauh lebih murah dan kompetitif. Sementara biaya operasional di Malaysia justru semakin mencekik. Lu berpikir waras, lu pengen negara lu maju, mau gak mau apa? Kita bahkan wajib melemahkan mata uang kita sendiri. Ketika rupiah melemah, Indonesia diuntungkan. Kalau Indonesia mau jadi negara maju, ya rupiah harus melemah. Simple aja. Kenapa Cina bisa sedemikian powerful, ekonominya bangkit? Simple, karena yuan lemah. Sengaja bahkan dilemahkan sama pemerintahnya. Kenapa sengaja dilemahkan? Supaya barang-barang made in China harganya lebih murah. Kompor made in China lebih murah dibanding kompor made in Amerika Serikat. Hingga makin banyak orang-orang Amerika Serikat yang kalau belanja ke Cina karena mata uangnya sengaja dilemahkan. Jadi lu gak usah panik kalau rupiah naik ke 17.000, 817.000. Panik gak? Enggak usah panik. Kenapa? Indonesia. Ada kok bodoh lo itu. Iya, buat lo itu gak usah panik karena lo mampu beli barang-barang kebutuhan sehari-hari. Yang di desa itu lo lihat barang-barang semakin mahal, sedangkan pekerjaan mereka ya masih gak jelas tahunnya. Aduh, hanya demi mementingkan kebijakannya sendiri loh, dilemahkan padahal sudah lemah dari dulu, masih dilemahkan lagi biar barang-barang Indonesia tuh laku. Kan gila. Oke, langsung kita cek video berikutnya teman, tentang banyak investor asing tuh lebih percaya Malaysia daripada Indonesia teman. Go. Simak pun ya. Alasan investor luar enggan investasi di Indonesia. Enggan. People don't want to invest in Indonesia right now because of what's happened, right? The fear factor, I think it's a fear factor. I think the reputation has gone quite badly in the last few months. When you start talking to like family offices in Abu Dhabi and stuff, they're like, oh, Indonesia, so that's the only reason I moved my head office here, because it's easier for investment. I got a tax bill recently, randomly, for 100 grand for like 5 years ago. And I'm like,
100,000 US. I'm like, how? Anyway, long story short, when we went to go and discuss it, they said to us, "Oh, we'll let you off as long as you give us 20." I'm like, "You, the country, or you?" And they said us. So, okay, that'll explain a few things, right? That's the reality. It's terrible. So they don't care about these guys, like, who are acting like nationalists, singing the national anthem. They love to sing the national anthem, but you don't want 100 grand in your country. You want 20 grand in your pocket. And I think, yeah, the corruption's a huge problem. We've been promised everything, got no support. Indonesia buruk karena korupsi Indonesia semakin meningkat, makanya engan investor ke Indonesia karena hal itu juga. So I'm building 100% local software. They have all these local content rules, but ministers' kids are bringing stuff from China to compete with me. But unfortunately, people don't want. Lanjut. Kan ada berita 2 manufacturer komponen otomotif baru aja mau kabur dari Jawa Timur ke Vietnam ya kalau nggak salah. Iya betul. Oke. Itu dari situ aja mungkin kita bisa berkaca gitu ya. Dan sebelum nggak cuma yang ini doang loh. Even earlier kita juga udah banyak kekalahan sebelumnya dengan Vietnam dan juga Thailand. Ketika inget nggak waktu itu Pak Luhut dengan susah payah berusaha merayu Elon Musk untuk bikin pabrik di sini gitu. Kita dengan kebanggaan nikel adalah sumber daya natural yang kita punya banyak sekali dan ini sangat penting untuk baterai EV. Ternyata kemudian ditemukan baterai EV yang bisa tanpa nikel LFP gitu kan. Karena banyak investor sekarang kabur dari Indonesia. Dibahas rame-rame teman ya. Kabur dari Indonesia, sudah gak percaya lagi. Juga teman-teman dari China mengeluh tuh investor karena di sini mereka dikerjain, ditipu. Terus mereka juga komplain izinnya tidak segampang di China. Ya, di sini izinnya kan berbelit-belit. Kemudian ada hal-hal tertentu yang tidak diperlukan. Misalnya korupsi ada di mana-mana. di China itu tidak banyak tuh. Tidak ada maksud saya ya. Jadi makanya mereka sekarang lebih banyak nyangkutnya mana ke Vietnam. Karena Vietnam itu menurut saya Cina filial tuh. Ya kan ideologinya sama-sama komunis. Satu mainland tuh. Jadi kalau mereka ngirim barang mob the mob. Bikin pabrik mah gampang sekali tuh. Cuman pakai truk aja udah jalan. Kultur orangnya sama. Ya jadi kita belajar, kita jangan cuma mengeluh, jangan cuma ngata-ngatain aja, ya belajarlah, terus belajar, ya. Makanya itu juga tujuan saya, ya sudah 7 batch gitu, mengajak orang untuk, yuk kita belajar bisnis dari China. Kenapa mereka demikian maju, kenapa mereka bisa memproduksi demikian murah. Jangan marah-marah asing karena kita tidak mampu bersaing. Mari kita bersaing dengan China, minimal kita jadikan teman, minimal kita belajar dari mereka. Kenapa mereka bisa seperti itu? Mari kita terus belajar. Jangan pernah berhenti belajar. Jangan cuma ngata-ngatain orang tanpa tahu yang sebenarnya terjadi. Saya pikir udah bagus tuh mereka masuk Indonesia membuka ekonomi. Ya nggak mungkin juga mereka membawa tenaga kerjanya semua dari sana kalau di sini ada. Karena secara UMR Indonesia tetap lebih murah walaupun produktivitasnya kalah dari tenaga kerja dari China. Ya, tapi kalau kita bisa tunjukkan mempertinggi produktivitas, jangan banyak mengeluh, saya pikir orang-orang China juga ya investor China juga akan berpikir. Mari kita punya sikap positif yang seperti itu. Catat nih. Halo guys. Kalau investor lokal mulai kabur dari negaranya sendiri, berarti yang bermasalah bukan cuma rupiah, tapi kepercayaan kepada pemerintah. Fenomena investor domestik memindahkan aset ke luar negeri adalah alarm serius. Dalam ekonomi internasional, ini disebut capital flight. Penyebab utamanya sederhana, pasar mulai takut terhadap ketidakpastian ekonomi dan arah kebijakan pemerintah. Hari ini publik melihat rupiah terus melemah, APBN defisit, utang meningkat, daya beli turun, tapi belanja negara tetap besar. Di saat rakyat diminta hemat, Presiden justru terlihat sibuk dengan perjalanan luar negeri dan proyek-proyek yang dipertanyakan efektivitasnya. Investor tidak menunggu negara krisis dulu untuk keluar. Mereka keluar ketika rasa percaya mulai hilang. Karena ekonomi modern berdiri di atas trust. Kalau trust turun,
modal keluar, rupiah tertekan, investasi pasti melemah, dan dampaknya PHK akan bertambah. Apalagi sekarang ekonomi melambat ya. Nah, saya ada pemikiran solusi yang mungkin harus berani diambil pemerintah. Pertama, Presiden kurangi perjalanan ke luar negeri. Lalu rakyat butuh stabilitas ekonomi, bukan hanya pencitraan atau pidato-pidato yang... Dengarkan tonton dia. Sebenarnya yang semakin memburuk dan tidak laku itu Indonesia, bukan Malaysia. Tidak pernah ada buktinya. Perbaiki komunikasi pemerintah dengan rakyat. Jangan meremehkan keresahan publik. Pasar membaca setiap ucapan elit. Evaluasi program MBG, fokuskan hanya untuk daerah 3T yang benar-benar membutuhkan. Atau kalau perlu hentikan MBG jika memang membebani fiskal negara. Pemerintah sangat betul sekali, teman-teman. Lebih baik kita benar-benar ditinggal. Ini loh, pakar ekonom loh. Toyota pindah ke Vietnam, ribuan PHK massal. Gila, Toyota sudah gak berlebur lagi di Indonesia, teman-teman. Termasuk oleh FDI ya. Kalau Anda membaca berita ini hari, itu kabarnya 2 raksasa Jepang ya terkait dengan Toyota ya, itu akan hengkang dari Indonesia dan pindah ke Vietnam ya. Wah. Dengan melakukan PHK ribuan orang, 4.000 orang atau lebih, ini indikasi yang sangat tidak baik sekali untuk ekonomi kita ya. Kalau sampai FDI itu sendiri kabur, apalagi hot money ya, yang sifatnya gampang sekali kaburnya, masuk ini hari besok keluar itu gampang sekali ya. Kenapa investor kabur dari Indonesia? Tapi yang lebih seru lagi nanti ke depan, mulai minggu depan, kita akan buka pengaduan khusus untuk para pelaku bisnis yang mengalami gangguan bisnis di seluruh Indonesia. Mereka akan bisa mulai ngadu minggu depan lagi akan kita mulai sidangkan satu persatu, case by case. Kalau di atas kertas kan peraturan gampang kan, bagus, OS ideal. Kalau saya dengar laporan kemarin juga bagus, semuanya lancar. Tapi di lapangannya nggak gitu, investor belum masuk ke sini dan kita kalah dengan Vietnam dan lain-lain. Saya harapkan nanti dengan adanya sidang-sidang seperti itu, kita akan betul-betul tangani masalah yang betul-betul dihadapi oleh pelaku bisnis. Purbaya akhirnya buka semua kartu. Realita bisnis Indonesia ternyata jauh lebih berantakan dari yang terlihat. Menku Purbaya blak-blakan bahwa meski di atas kertas bisnis tampak ideal, kenyataan di lapangan berbeda jauh. Banyak pengusaha merasa diganggu, izin lambat, dan investor memilih mundur. Bahkan Indonesia tertinggal dari Vietnam. Dalam rapat dengan Komisi 11 DPR, ia mengakui bahwa apa yang terjadi di lapangan tidak sesuai laporan resmi yang selama ini dianggap baik-baik saja. OSS memang terlihat mulus, tapi saat pengusaha bergerak, yang muncul justru hambatan, proses panjang, dan regulasi yang membingungkan. Masalah makin terlihat dari macetnya izin impor Kemendak. Barang tertahan, proses lambat, aturan berubah mendadak, hingga mengganggu operasional dan merusak rantai pasok. Karena itu, pemerintah menyiapkan pusat pengaduan khusus yang akan memeriksa setiap kasus satu persatu, mulai dari gangguan usaha hingga izin impor yang bikin pelaku usaha kewalahan. Menurut Pantesan investor lari ke tetangga. Data STM Indonesia ternyata kalah jauh. Malaysia di Asia Tenggara itu yang paling berhasil mengkonversi mahasiswanya untuk ambil STEM. Jadi dari seluruh di Asia Tenggara itu ada 10.000 kampus. Setengahnya di Indonesia. Oke. Yang paling berhasil mengkonversi mahasiswanya untuk ambil STEM, Science, Technology, Engineering, Mathematics, Malaysia di 43%. Wow. Singapura aja 36%. Indonesia 22%. 43% itu sama dengan Tiongkok. Ini mungkin kita ini agak-agak ngedul kemana-mana nih, tapi Tiongkok itu setiap tahun memproduksi 4,5 juta produk STEM. Wow. Dari S1, S2, S3. India 2 juta. Indonesia 250.000, Asia Tenggara 750.000. Amerika aja 800.000. Jadinya kalau saya jadi Jensen, saya lihat mana nih yang paling bisa berhitung. Dan tentunya kita kalau ke Penang, itu investasi mereka di pendidikan dan chip manufacturing dari mungkin 45 tahun yang lalu sampai hari ini itu sudah dipelajari oleh pemain-pemain besar di dunia. Jadi kalau mereka
membuka pabrik di Penang untuk Intel, kayak untuk Nvidia, dan akhir-akhir ini di Johor juga. Ketika ketidakstabilan ekonomi global melanda, Malaysia menjadi satu-satunya pasaran Asia yang mencatat aliran masuk asing bersih pada minggu lalu dengan jumlah 98.5 juta ringgit. Menurut MBSB Investment Bank Berhad, pelabur asing melanjutkan trend pembelian bersih berturut-turut selama 2 minggu di Bursa Malaysia. Sektor yang paling mendapat minat pelabur asing ialah perladangan, tenaga dan kesihatan. Sementara itu, sektor yang mencatat aliran keluar terbesar ialah pengangkutan dan logistik, teknologi dan produk serta pengguna. Bagaimanapun, institusi tempatan terus mencatat penjualan bersih selama 2 minggu berturut-turut dengan jumlah 98.3 juta keluar dari pasaran. Di peringkat Asia, pelabur asing secara keseluruhan mengekalkan trend penjualan bersih 7 minggu berturut-turut dengan jumlah aliran keluar sebanyak 11.68 bilion dolar, didahului oleh Taiwan, Korea Selatan, India dan Indonesia. Malaysia gak ada ya, Indonesia. Investasi asing lebih pilih Malaysia dan Vietnam. Indonesia perlu atasi regulasi yang berbelit. Nah, kalau nggak berbelit, gimana bisa korupsi? Ups, sorry guys ya. Ada 3 hal. Yang pertama, internal problem, tata kelola negara yang tidak menggunakan holistic approach. Simpang siur, tumpang tindih, ego sektoral dari kementerian. Satu kementerian bikin aturan untuk kepentingan kementeriannya, tidak terkoordinasi dengan baik dengan kementerian yang lain. Kementerian Keuangan membuat aturan, Kementerian Perdagangan tidak update, Kementerian Industri tidak update lagi. Akhirnya simpang siur komunikasi. Ada 3 hal. Mereka keluar karena nggak percaya apa sekarang dilakukan terus simpang siur, tumpang tindih. 9. Jangan memberikan clickbait atau penggiringan narasi yang membuat terpecahnya atau terjadi polarisasi antar masyarakat. Karena ini Perdana Menteri Anwar Ibrahim baru. Oke, teman-teman semuanya, itulah video reaction hari ini. Jelas ya dengan pembahasan kali ini. Ternyata Indonesia itu gak ada apa-apanya daripada Malaysia, tahu ya. Malaysia itu sudah jauh meninggalkan, itu kata-kata jauh meninggalkan Indonesia itu sudah fakta valid, teman-teman. Apa sih yang mau disombongkan Indonesia terhadap Malaysia? Ringgit saja, rupiah saja tidak bisa mengalahkan ringgit, apalagi yang lain, teman-teman ya. Oke. Itulah video reaction hari ini. Buat teman-teman yang suka dengan video ini, silahkan bantu dengan cara menekan tombol like, komen, dan share. Jangan lupa juga please subscribe channel daripada Merbat Official ini. Baik, kita akhiri dan ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.